Selamat pagi pemirsa, debat pamungkas Pilpres bakal digelar pada Minggu 4 Februari. Debat yang mempertemukan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo ini akan menjadi debat resmi terakhir atau penutup menjelang pemungutan suara pada 14 Februari. Setiap calon pemimpin bangsa itu akan mengutarakan serta mempertahankan pendapat mereka terkait dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, serta inklusi. Banyaknya persoalan yang harus dibahas dalam tempo yang singkat membuat publik akan lebih fokus pada sisi karakter timbang isu. Bahkan ada anggapan kalau debat kandidat hanya sebagai hiburan karena tidak mampu menggali apa yang ada di balik benak para kandidat. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 3 Februari 2024 dengan tema Debat Capres bukan alat gosip. Saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisnawinata. Selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Iqbal. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Excited ya mau debat besok? Iya. Tinggal satu hari lagi ya. Tinggal satu hari, yang jelas kita bukan mau bergosip di sini. Kita akan membedah soal debat capres yang akan berlangsung besok. Tentu nanti para capres ini akan menyampaikan visi misi dan mempertajam gagasan mereka untuk nanti diberikan kepada rakyat. Nah, namun sebelum kita membahasnya, kita ada beberapa topik utama yang menjadi headline dalam Harian Media Indonesia pada hari ini. Yang pertama, kemarin terkait ada beberapa sivitas akademika dari beberapa kampus atau universitas yang menyatakan sikap soal perkembangan demokrasi di negeri ini. Headline-nya adalah demokrasi dikoyak, kampus bergerak. Disebut fenomena di sini. Kenapa ini menjadi sebuah fenomena tersendiri, Mbak Kania? Ya, karena semakin banyak begitu ya kampus-kampus yang menyuarakan ketidakpuasan mereka, atau paling tidak kalau kemudian ada seorang pengamat budaya politik, Oki Madasari, mengatakan bahwa fenomena ini bisa dikatakan sebagai bentuk mosi tidak percaya kelompok menengah terdidik terhadap rezim penguasa, begitu ya. Yang kemarin kita dengar itu adalah pernyataan sikap dan seruan ada dari Sivitas Akademika Universitas Indonesia, ada dari Andalas, ada kemudian dari Unhas yang sebelumnya ya, yang sebelumnya ada dari UGM dan UII gitu, dan nampaknya akan semakin banyak kampus juga yang akan menyuarakan pendapatnya atau sikapnya begitu ya. Tapi rata-rata ya paling tidak itu yang diharapkan ya, paling tidak itu yang diharapkan. Ada sejumlah kampus-kampus lain seperti misalnya ITB, IPB, Unpad, UNER, Undip, dan secara psikologis penting adalah UNS begitu, yang diharapkan juga akan menyuarakan sikapnya terkait dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Kalau kita melihat dari pernyataan sikap ini kan banyak ya, rata-rata beragam gitu, tapi kemudian menyuarakan ada sesuatu yang harus berubah gitu. Dan dikatakan juga masih ada waktu sebenarnya untuk bisa memperbaiki keadaan. Bahkan kalau kita melihat secara spesifik apa yang disampaikan oleh Sivitas Akademika Universitas Indonesia, malah mengatakan bahwa menyerukan semua perguruan tinggi di seluruh tanah air agar mengawasi dan mengawal ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing. Oke. Ini semua dan ini sebenarnya pernyataan-pernyataan yang ada bobotnya ya, karena ini kan kampus yang menyuarakan ya. Kalangan akademik, guru besar yang tentu mereka sudah melalui banyak pengalaman dari pilpres ke pilpres, dari pesta demokrasi satu ke selanjutnya. Jadi kita lihat ini adalah salah satu upaya dari penyelamatan demokrasi di negeri ini. Kita lihat karena ada beberapa kampus lagi yang akan segera menyatakan sikap. Ya kita lihat saja ya. Kita lihat juga. Dan kita kawal juga ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah mundur untuk berikan contoh pejabat negara lain. Nah, salah satu yang tercantum kemarin dalam pernyataan sikap UII juga mendesak agar menteri mundur supaya tidak ada konflik kepentingan terutama jelang pilpres. Ini juga yang dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang juga menjadi cawapres. Kenapa ini di sini untuk memberikan contoh bagi pejabat negara lain, Mbak Kania? Untuk memberikan contoh, paling tidak sebenarnya ada pengakuan yang cukup menarik untuk kita simak bersama. Pengakuan dari Menko Polhukam yang sekarang sudah mundur, yang juga notabene adalah cawapres untuk paslon nomor urut 3, mengakui ada konflik kepentingan yang tidak terelakkan selama dan menjalani peran ganda sebagai menteri dan calon wakil presiden begitu ya. Itu yang dirasakan sendiri selama menjalankan peran ganda tersebut gitu ya. Harapannya ya harusnya kan tidak beda-beda jauh gitu dengan menteri-menteri yang lain ya. Kalau Pak Mahfud merasakan, harusnya juga menteri-menteri yang lain merasakan gitu ya. Harusnya gitu ya. Bahwa memang tidak terelakkan konflik kepentingan itu ketika kemudian misalnya sebagai contoh ketika dalam kunjungan kerja dan lain sebagainya, ada saja misalnya yang kemudian meneriakan Bapak Cawapres dan lain sebagainya, dan itu yang membuat akhirnya kemudian Pak Mahfud menjadi tidak
tidak nyaman gitu dengan kondisi itu dan akhirnya memutuskan untuk mundur. Setelah gitu. 3 bulan ya? Setelah 3 bulan gitu ya. Itu yang kemudian juga banyak yang mengkritik of seperti itu, interest. kenapa baru sekarang begitu ya setelah 3 bulan. Karena sekarang tinggal berapa? 11 hari lagi ya menuju tanggal 11 hari pencoblosan. lagi menuju pencoblosan 14 Tapi ini Februari. adalah desakan dan seruan yang sudah lama sebenarnya kan didengungkan begitu agar menteri-menteri mundur, agar bisa fokus dan lain sebagainya, dan supaya tidak terjadi konflik kepentingan gitu dalam menjalankan perannya. Oke, dan walk the talk ya, bahkan ya kalau kita lihat ini di sini juga ditulis sempat mengingatkan bahwa jajarannya harus netral. Iya. Itu yang coba ditunjukkan Iya. karena agak susah membedakan Iya. kapasitas. Iya. Itu pun diakui dari curhatannya Pak Mahfud Iya. sebagai cawapres dan sebagai menteri begitu. Iya, dan fakta bahwa dia harus selalu menyatakan hal itu begitu, bahwa harus netral kan berarti dari situ saja sebenarnya ini bukan dari merekanya mungkin, tapi dari orang bagaimana melihatnya begitu ya. Betul. Ya kan, dari pihak luarnya begitu melihatnya, apakah bisa membedakan kapan menjalankan sebagai menteri, kapan menjalankan di luar itu begitu. Oke, dan fakta lain adalah ada menteri yang berada di belakang kandidat pada saat debat. Itu yang mungkin menarik perhatian bagi penonton sampai jumlahnya Apakah hampir bisa membedakan 400. gitu ya Apakah dalam bisa kapasitas membedakan? sebagai menteri atau sebagai tim ses? Iya, all eyes di debat, hampir 400 juta yang menyaksikan debat dari awal sampai ini. Mungkin besok bisa memecahkan rekor. Ini artinya apakah memang masyarakat itu sudah mulai tertarik dengan gagasan visi misi yang disampaikan oleh para kandidat, atau malah justru karena banyak gimmick dalam debat yang kemarin kita saksikan? Ya itu yang disayangkan ya, kalau misalnya hanya sekedar mengejar hiburan gitu ya, karena mau tidak mau debat ini kan salah satu tools untuk berkampanye, dan harapannya memang apa yang disajikan dalam debat itu kemudian bisa menjadi referensi dari pemilih untuk menentukan pilihannya begitu ya. Dan bahwa kemudian banyak sebenarnya yang menyaksikan bahwa debat ini ditonton, tapi dalam kenyataannya ada sebuah fakta yang menunjukkan, ini data dari 9 stasiun televisi penyelenggara, dan ini juga diumumkan oleh KPU kemarin, menunjukkan bahwa selama penyelenggaraan 4 kali debat itu sudah hampir 400 juta penonton. Jadi kalau dipukul rata masing-masing debat itu bisa ditonton sampai dengan 100 juta orang begitu ya. Dan karena yang besok ini adalah debat pamungkas, mungkin bisa lebih banyak lagi begitu. Jadi 400 juta itu untuk 4 kali penyelenggaraan debat gitu. Ini data dari stasiun TV penyelenggara. Dan ada perbedaan dalam closing statement ya, durasinya. Iya. Diperpanjang menjadi 4 menit karena ini merupakan debat pamungkas. Debat pamungkas, debat terakhir. Oke, topiknya juga sepertinya ini relate Mbak Kadin dalam debat yang terakhir nanti, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, SDM serta inklusi. Ini visi misi gagasan yang relate, tapi mengapa relate ke siapa? Relate ke kamu, relate ke kita semua. Ke kita semua tentunya, apalagi demografi pemilih nanti adalah generasi muda yang tentu mereka berhadapan dengan masalah pendidikan, mencari lapangan kerja dan lain-lain. Nah, bagaimana supaya ini kenapa Judulnya yang disorot menarik itu ya? bukan alat gosip, Mbak? Debat capres bukan alat os. Sebelumnya kita pernah mengatakan bahwa debat capres bukan cerdas cermat, sekarang bukan alat gosip begitu ya. Tapi kembali lagi kepada soal penyelenggaraan debat kelima ini sebagai debat pamungkas, tentunya kita berharap bahwa masing-masing capres bersiap diri dengan lebih maksimal, karena diharapkan juga tampil maksimal begitu. Tapi dalam pengalamannya memang kita melihat ada beberapa capres saling silih berganti lah paling tidak begitu, yang terjebak dengan gimmick, kemudian juga saling serang, saling sindir dan lain sebagainya. Bahkan kemudian kita juga mendengar akhir-akhir ini ada seorang capres yang mengaku was-was ya karena nilai yang peroleh dalam debat. Dibahas terus Mbak beberapa kali. Nah iya, di depan sampai publik. dikatakan sepertinya kok belum move on gitu ya. Tapi kalau kita kembalikan lagi kepada esensi debat ini kan topik-topiknya banyak ya kan. Dan sama pentingnya topik-topik yang tadi Anda mengatakan relate. Ini adalah topik-topik yang menyentuh keseharian masyarakat. Jadi ini adalah topik-topik yang bicara tentang Indonesia masa kini, tapi juga bisa memprediksikan bagaimana masa depan Indonesia gitu. Apa yang dikerjakan sekarang itu akan berdampak kepada generasi yang akan datang, masa depan Indonesia. Karena kan ada soal pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, teknologi informasi, dan seringkali yang terlewatkan itu adalah persoalan inklusi begitu. Lagi-lagi kepada esensi debat ini ya, kita tentunya berharap bahwa sebagai debat pamungkas persiapannya jauh lebih matang dan lebih optimal nantinya, dan juga kesatria gitu ya di debat, di panggung debat pada saat berdebat. Jangan setelah itu.
Jangan setelah itu untuk kemudian menyuarakan gagasannya dan kemudian juga mempertahankannya begitu kalau misalnya memang ada perbedaan gagasan gitu. Karena lagi-lagi ya tadi kan kita sudah sampaikan bahwa yang menonton ini ternyata debat-debat penyelenggaraan debat ini menyita perhatian dari masyarakat dan tentunya hampir akan 100 sangat juta orang setiap hampir debat. 100 juta orang gitu dan akan sangat berdampak terhadap paling tidak pemilih-pemilih yang belum menentukan pilihan Swing voters, undecided. ya yang undecided yang masih bisa mengalihkan pilihannya kepada paslon yang lain gitu ya. Jadi kecenderungan ini kan terpotret meningkat gitu. Jadi justru tapi mereka-mereka ini yang paling kritis dan yang mereka ini yang akan memperhatikan secara seksama gitu. Jadi ya kita berharap bahwa debat yang akan disuguhkan untuk debat yang terakhir ini adalah debat yang substantif dan bisa meninggalkan paling tidak bagi pemilih yang belum menentukan pilihan akan semakin teryakinkan begitu dengan pilihan mana yang harus ia pilih. Memastikan nanti lebih banyak bicara terkait substansi tema ketimbang menampilkan gimmick. Itulah yang kita harapkan dan juga diharapkan semoga ini bukan jadi alat gosip semata kalau menggunakan bahasa editorial. Itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia pada hari ini pemirsa. Debat capres bukan alat gosip. Selamat menyaksikan. Debat capres bukan alat gosip. Debat pamungkas Pilpres bakal digelar Minggu 4 Februari. Pamungkas berarti menyelesaikan ataupun mengakhiri. Pamungkas juga dapat dimaknai sebagai perusak ataupun penghancur bila dalam konteks persenjataan. Dan pada minggu nanti, rakyat, terkhusus pemilih, bisa menyaksikan debat kelima alias pamungkas para calon presiden. Debat yang mempertemukan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan menjadi debat resmi terakhir atau penutup menjelang pemungutan suara 14 Februari. Setiap calon pemimpin bangsa itu akan mengutarakan serta mempertahankan pendapat mereka terkait dengan tema yakni kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi, informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia atau SDM, serta inklusi. Sehingga dalam tempo 120 menit, ketiga capres akan memperlihatkan keunggulan diri ketimbang pesaingnya dalam 8 tema yang terkait dengan keseharian rakyat. Banyaknya persoalan yang harus dibahas dalam tempo yang singkat membuat publik akan lebih fokus pada sisi karakter ketimbang isu. Bahkan, ada anggapan kalau debat kandidat hanya sebagai hiburan karena tidak mampu menggali apa yang ada di balik benak para kandidat. Di tema kesejahteraan sosial, bisa saja membahas persoalan kemiskinan yang melanda sekitar 9% warga. Padahal, target rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, warga miskin dikurangi menjadi tinggal 6,5% hingga 7,5% dari populasi. Lalu di isu kesehatan, ada persoalan kondisi jutaan anak Indonesia yang mengalami stunting hingga hilangnya pasal mandatory spending 5% untuk kesehatan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Di persoalan ketenagakerjaan, Presiden Joko Widodo mengklaim keberhasilan mengurangi tingkat pengangguran pada 2023. Akan tetapi, ada yang menilai turunnya angka pengangguran dibarengi penciptaan lapangan kerja yang makin tidak bermutu karena yang meningkat hanya di sektor pekerja informal. Lalu di tema pendidikan, ada persoalan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Selain itu, persoalan kapasitas dan nasib guru, khususnya guru honorer. Juga kebijakan pendidikan yang berubah-ubah serta terputus antara satu dan lainnya. Belum lagi masuknya pinjaman online atau pinjol di dunia pendidikan. Di satu sisi, ia sebagai solusi mengatasi persoalan mahalnya biaya pendidikan tinggi, tapi di sisi lain, solusi finansial bagi guru yang berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah dan tidak memiliki akses pembiayaan. Anies, Prabowo, dan Ganjar dalam kesempatan terpisah telah menyatakan kesiapan berhadapan dengan para kompetitor. Anies memastikan akan lebih banyak bicara terkait substansi tema ketimbang menampilkan gimmick. Apalagi Anies selaku mantan rektor, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Gubernur DKI Jakarta telah mengantongi beragam rekam karya, sehingga Anies tidak sekadar menyampaikan angan-angan apalagi angin surga.
Ganjar juga mengaku membekali diri dengan pengalaman selaku gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Walhasil, Ganjar meyakini omongannya akan memiliki basis berupa bukti nyata. Sedangkan Prabowo saat berkampanye di Jawa Timur pada Kamis 1 Februari mengaku was-was. Prabowo ternyata masih saja mengungkit-ungkit penilaian Anies saat debat pada 7 Januari. Kala itu, Anies memberi skor 11 dari 100, sedangkan Ganjar memberi nilai 5 dari 10. Prabowo dalam berbagai kesempatan memang selalu mengomentari isi debat yang sudah berlalu. Tidak jarang dia juga membumbui dengan ucapan yang bernada memaki. Tidak heran, Prabowo sempat dianggap gagal move on. Padahal, sejumlah akademisi meyakini debat kandidat akan mampu mengubah arah dukungan kalangan sebagian pemilih yang masih bimbang alias swing voters. Sehingga semestinya para kandidat mati-matian untuk mempersiapkan dan mempertahankan diri secara kesatria saat berhadapan dengan lawan di debat. Bukan malah menjelek-jelekan lawan di panggung-panggung di luar debat. Tidak pantas seorang calon pemimpin bangsa setara dengan penggosip yang kerap bergunjing. Calon pemimpin bangsa eloknya memanfaatkan forum debat pemungkas untuk tampil sebaik mungkin. Karena debat kandidat juga menjadi ajang bagi publik untuk menilai kapasitas para kandidat. Apakah sang calon memang memiliki isi atau hanya kinclong di kemasan luar? Debat Capres bukan alat gosip. Itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema kita pada pagi hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah di editorial Media Indonesia. Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa. Kali ini mengusung tema debat Capres bukan alat gosip. Untuk membahasnya kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Bung Ray, selamat pagi. Bung Ray, ini adalah debat pamungkas yang akan kita saksikan besok. Nah, menurut Anda seberapa optimis nanti debat kali ini akan benar-benar menampilkan gagasan penajaman visi dan misi dan bukan gimmick? Kalau untuk capresnya sih menurut saya boleh dibilang lebih berbobot ya ketimbang debat cawapresnya. Kalau debat cawapresnya kan penuh kelihatan dengan nafsu ya, nafsu ingin kelihatan unggul apa dan seterusnya itu, sehingga ya banyak gimmick-gimmick yang mengakibatkan beberapa gimmick itu diperingatkan oleh KPU ya, bahwa itu tidak patut untuk disampaikan gitu. Kalau di capresnya setidaknya 2 kali kita melihat ya debat-debat itu, menurut saya cukup mencerahkan ya gitu. Cukup memperlihatkan posisi masing-masing capres dan cawapres ini. Mereka sebetulnya menghadapi isu-isu tertentu itu berada di mana, seperti apa visi mereka, seperti apa yang mereka bayangkan ya terkait dengan isu-isu yang dimaksud gitu. Nah, tentu saja di tengah-tengah yang seperti itu ada saja yang bernuansa ya seperti gimmick macam-macam dan seterusnya itu gitu ya, tapi tidak dengan sendirinya menghilangkan substansi dari perdebatan. Oke, berbicara tentang substansi, Bang Ray, tema pada debat kali ini dinilai sangat relate ya dengan generasi muda yang mereka secara demografi akan menjadi jumlah yang paling banyak menggunakan hak pilih mereka pada saat Pilpres besok, terkait dengan pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan ketenaga kerjaan. Nah, bagaimana para kandidat ini harus menyampaikan visi, misi dan gagasan mereka terkait dengan topik yang relate dengan para pemilih ini? Soal bagaimana ya nanti akan kita lihat kan, itu tergantung mereka gitu. Nah, cuma kan yang bisa kita bayangkan itu adalah mungkin Anies akan menjelaskan berbagai bentuk kelemahan dari situasi yang kita alami saat ini ya. Nah, saya tidak tahu apakah Pak Prabowo akan mengkantornya, akan menjelaskannya dan sebagainya, apa situasi seperti sekarang begini-begini dan bagaimana ke depannya.
Dan biasanya di tengah-tengah yang seperti itu Ganjar lebih rileks lah ya, karena dia bisa menjelaskan situasinya, tapi sekaligus juga bisa mempromosikan apa kira-kira yang bisa dilakukan dengan situasi yang kita alami saat ini gitu ya. Di tengah-tengah katakanlah misalnya makin sulitnya ya mendapatkan lapangan pekerjaan gitu ya, dan sebagainya itu gitu. Nah itu pola yang terlihat sejak dari debat pertama ya. Debat pertama Anies ya, karena memang tagline-nya adalah perubahan, selalu ingin memperlihatkan bahwa ada yang harus dikoreksi dari situasi yang seperti sekarang. Sementara posisi Pak Prabowo selalu bertahan, dan di tengah-tengahnya itu memang ada Ganjar Pranowo. Oke, Bang Rey, soal swing voters dan undecided voters, menurut Anda seberapa penting debat kali ini, seberapa berpengaruh debat kali ini bisa mempengaruhi para swing voters dan undecided voters ini untuk akhirnya menentukan pilihan mereka? Kenyataannya kan kita lihat elektabilitas ketiga pasangan calon ini kan masih tetap berubah-ubah ya. Gitu. Ada yang terus juga mengalami kenaikan gitu ya. Anies misalnya mengalami kenaikan ya, Pak Prabowo juga mengalami kenaikan. Meskipun kenaikannya itu menurut saya bukan karena debat ya. Tapi Anies mendapatkan suara itu boleh jadi karena efek debat juga gitu ya. Nah, jadi kalau dibaca dari situ itu ya kita bisa mengatakan adalah efek dari debat ini kepada para kandidat gitu. Nah, cuman itu apalagi sekarang ini kan undecided voternya masih ada lumayan lah ya, kisaran 7-8% kan. Pemilih-pemilih mereka yang ada sekarang ini juga masih dapat goyah kok gitu. Nah, artinya alias dapat berpindah gitu. Nah, penampilan terakhir ini ya sedikit banyak menurut saya menentukan ya bagi undecided dan pemilih goyah itu untuk tetap atau pindah haluan gitu atau pindah pilihan gitu. Oke, Bang Rey, terakhir, menurut Anda prediksi Anda akan seberapa all out para kandidat ini dalam debat terakhir? Karena kalau kemarin ada beberapa atau ada 1-2 capres ya mungkin ya yang masih terkesan belum move on begitu dari debat-debat selanjutnya, masih dibahas pada saat di atas podium berada di depan publik. Seberapa all out para kandidat ini akan tampil dalam debat pamungkas besok? Ya, saya kira semuanya all out ya dari awal ya. Yang memang relatif menganggap tidak terlalu signifikan debat ini kan cuma 02 ya. Kalau 01, 03 saya kira penampilannya selalu penampilan dengan suasana yang penuh dengan inilah ya semangat begitu ya, atau apalah nama istilahnya. Nah 02 ya berkutat di situ-situ aja, lalu melampiaskan unek-uneknya itu di luar forum debat gitu. Di debat yang nggak optimal lalu dibicarakan di luar debat gitu. Itu yang bukannya mengoptimalkan ruang debat untuk membicarakan visi misi macam-macam, tapi sebaliknya ya menjadikan ruang debat itu semacam itu tadi kan, banyak kalimat-kalimat yang kemudian terkenal di tengah masyarakat gitu. Jadi yang dikenal itu bukan visi misinya, tapi itu tadi yang Anda sebut gimmick-gimmicknya itu loh. Oke, baik, terima kasih Bung Rey Rangkuti. Yo, makasih banyak. Sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bung Rey. Itu yang diharapkan bahkan ya tadi Bung Rey, ya sayang sekali justru gimmick-gimmicknya yang dikenal, yang nempel di masyarakat dan bukan gagasannya. Apakah itu yang tidak kita harapkan terjadi nanti di debat pamungkas nanti? Iya, kurang lebih seperti itu ya. Apalagi kalau dikatakan tadi kan swing votersnya juga masih cukup tinggi ya saat ini, 7 sampai dengan 8%. Banyak yang mungkin juga bisa beralih pilihannya dan lain sebagainya begitu. Tapi kalau apa yang disampaikan tadi itu memang paling tidak tuh menunjukkan keseriusan ya untuk menghadapi debat yang terakhir ini, karena lagi-lagi bagi penonton terutama yang menyaksikan debat itu ingin mencari substansinya juga, walaupun tadi kan Bang Rey mengatakan ada kok substansinya gitu ya di bagian-bagian yang memang tidak ada gimmicknya gitu ya, tapi ada substansi yang mungkin, dan terutama kalau untuk debat capres ya, bukan debat cawapres, itu yang disampaikan oleh Bang Rey tadi begitu ya. Tapi paling tidak sebenarnya yang kita ingin cermati itu adalah dan ini juga harapannya begitu ya, bagaimana
visi dan misi itu bisa dijelaskan dengan baik gitu oleh masing-masing capres maupun cawapresnya gitu. Ketika kita bicara soal topik-topik yang sebenarnya ini kan menyentuh hajat hidup banyak orang gitu, dan banyak orang juga menanti-nanti gitu apa sebenarnya program yang akan dikerjakan oleh masing-masing capres, bukan hanya sekedar melanjutkan atau misalnya merubah dan lain sebagainya, tapi juga membumingkan gitu program dan visi misinya mereka ke depan itu akan seperti apa, dan untuk mudah dipahami juga, dan kemudian untuk juga mudah ditagih janjinya nanti gitu lah, kurang lebih seperti itu. Apa yang akan dikerjakan itu jelas. Sehingga kita ketika menentukan pilihan itu kita juga berdasarkan visi misi dan program yang mereka tawarkan. Karena gitu ada beberapa topik yang memang sangat menyangkut hajat hidup orang banyak dan sebenarnya bisa dipetakan sebelumnya seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan. Anda melihat topik-topik ini bagaimana, Mbak Kan? Iya. Dan yang pasti ketika misalnya mereka bisa menjelaskan gitu di arena debat seperti ini kan juga menunjukkan pemahaman begitu ya dengan program-program, apakah visi misi mereka itu adalah gagasan yang orisinal atau tidak, gagasan yang datang dari mereka atau tidak. Karena lagi-lagi yang kita pilih ini adalah capres dan cawapres gitu ya. Artinya mereka juga harus paham dong dengan visi misi mereka. Jadi ketika mereka tidak bisa menjelaskan dengan baik, terutama di panggung debat yang memang kita melihat ada keterbatasan waktu ya, hanya dikasih waktu 2 menit dan lain sebagainya untuk menjelaskan konsep yang rumit dan juga topik yang sedemikian banyak topik begitu ya. Tapi kan harapannya itu memang bisa substansinya dikonkretkan saja gitu, apa yang ingin dicapai dan lain sebagainya, dan bisa dijelaskan. Karena dengan penjelasan yang baik itu kan menunjukkan juga pemahaman dari yang bersangkutan begitu mengenai program-program atau visi misi yang mereka ajukan gitu kepada masyarakat. Kalau kita melihat misalnya dari tema-tema yang nanti akan dibicarakan banyak gitu ya. Tadi kan di editorial juga disinggung gitu beberapa persoalan. Ini persoalan-persoalan yang tidak mudah. Di tema kesejahteraan sosial ada soal persoalan kemiskinan yang walaupun sekarang ini sudah single digit ya, sekitar 9, sekian persen, tapi kalau dilihat dari jumlahnya masih ada 25 juta orang di negara ini yang berada dalam taraf hidup yang di garis kemiskinan. Dan itu di bawah target ya, dan itu di bawah target gitu. Harusnya kan 6,5 sampai dengan 7%. Kemudian juga di isu kesehatan ada soal stunting gitu, dan kemudian di ketenaga kerjaan apalagi ini kan yang relate dengan anak muda, soal lapangan pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan itu ditingkatkan gitu ke depannya, karena ada persoalan pengangguran yang sampai dengan sekarang tuh nampaknya malah menciptakan justru pekerja yang tidak berkualitas seperti pekerja informal begitu. Dan kemudian juga di pendidikan kita tahu gitu ada banyak sekali persoalan soal perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, belum lagi ada pinjol gitu yang akhir-akhir ini ada beritanya juga yang kita simak bagaimana pinjol itu kemudian juga dimanfaatkan di dunia pendidikan bahkan untuk misalnya menyelesaikan uang kuliah gitu dan lain sebagainya. Jadi banyak dan sangat substantif sebenarnya tema-tema ini. Karena kita bicara soal generasi kita, bagaimana kemudian masyarakat kita itu dijamin akses dan kualitas pendidikannya dan kesehatannya untuk bisa hidup sejahtera gitu, dan kemudian juga tidak melupakan inklusivitas perempuan dan kaum disabilitas dan lain sebagainya. Jadi ini satu kesatuan sebenarnya. Satu kesatuan betul. Ini terkait satu dengan yang lain ya, termasuk kesejahteraan. Kita juga berbicara soal nasib para guru. Bahkan para guru honorer, Mbak kan langsung sedih kalau kita mengingat nasib teman-teman kita yang sudah berjasa sedemikian banyak untuk dunia pendidikan, tapi sampai saat ini nasib ternyata para jadi guru mudah-mudahan honorer itu semua terungkap begitu ya, apa yang akan dikerjakan oleh masing-masing capres begitu ya, poin-poin penting atau permasalahan-permasalahan yang masih harus segera diselesaikan. PR-nya masih banyak begitu ya. Betul. Untuk pemerintahan yang akan datang. Itu butuh political will yang kuat dan itu berawal dari gagasan janji para capres yang nanti akan dibuktikan. Dan pemirsa, kami akan undang Anda untuk berpartisipasi dalam topik kali ini. Saya mau ngomong topik debat. Topik editorial kali ini pemirsa, debat capres bukan alat gosip. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Pemirsa, debat pamungkas yang akan berlangsung esok hari ini diharapkan menjadi ajang pamungkas bagi para kandidat untuk bisa menajamkan visi dan misi serta gagasan mereka. Dan bagaimana pendapat penelpon? Kita sudah terhubung dengan Bapak Ondo yang ada di Bekasi. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Silakan Pak Ondo, bagaimana harapan Anda nanti debat pamungkas besok? Iya, saya setuju. Pasca debat jangan ada lagi yang jadi penggosip, apalagi capresnya sendiri. Ini jadi kayak emak-emak ya, memalukan. Setelah selesai debat di luaran menggosip. Pengalaman debat di era Pilpres 24 ini, seraya menonton stand up komedi, Mas. Ada roasting di situ, ada body language yang lucu-lucu. Apa yang didapat Gen Z atau milenial bila yang ditonton berupa stand up komedi? Kalau generasi saya, baby boomer, ya ini nonton lucu-lucuan saja karena saya sudah tahu rekam jejak masing-masing. Saya di bidang pendidikan menunggu, Mas. Apakah nanti bila di antara satu dari tiga itu menjadi presiden, masih ada anak pintar yang gagal kuliah karena tidak mampu bahkan terjebak pinjol. Juga materi pembelajaran yang tiap tahun, tiap ganti menteri berubah-berubah. Bisa nggak diterapkan yang menjadi sesuatu yang baik? Di bidang kesehatan, jangan ada lagi orang yang sedang darurat berobat karena BPJS belum bayar ditolak. Ini keburu koit orangnya. Terakhir, di masalah lapangan pekerjaan. Pengangguran memang betul menurun, tapi jangan lupa itu adalah pekerja-pekerja yang informal. 2-3 bulan berikutnya nganggur lagi. Jadi jangan dipegang patokan pada saat ini pengangguran menurun. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo dari Bekasi. Kita akan ke Bapak Tasrik Usman yang ada di Banjarmasin. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Mbak Kania, salam sehat. Salam sehat. Apa yang Anda tunggu di debat besok, Pak Tasrik? Iya, debat pemungkas besok Capres itu sebaiknya dijadikan debat Capres bukan alat gosip ya. Kebetulan materinya juga sangat ditunggu-tunggu oleh kalangan masyarakat banyak, yaitu menyangkut kesehatan, kemudian pendidikan, tenaga kerja, dan stalking. Nah, kita berharap bahwa esensi daripada sebuah debat itu adalah bagaimana Capres menyampaikan visi misi, program, dan gagasannya ketika menjadi presiden. Dan cara menyampaikan seperti di Amerika, itu para Capres berdebat, menyampaikan hal-hal yang bersifat negatif campaign, itu sah-sah saja. Yang tidak dibolehkan adalah black campaign atau hoax. Okay. Nah, jadi sekarang debat ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat, khususnya para swing voters akan menentukan pilihan mungkin pasca debat nanti. Nah, saya berharap kepada para capres, karena ini debat pemungkas, tolong mempersiapkan diri menguasai materi ini, kemudian secara fisik. Sementara jangan mau dulu di undang-undang makan malam, nanti tidak siap untuk berdebat. Dan terakhir, mudah-mudahan di debat ini, setelah pasca debat, sampaikanlah semua penyampaiannya, jangan ada lagi penyampaian pasca debat yang berupa gosip. Nah, itu akan membingungkan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tasrik Usman di Banjarmasin. Selanjutnya Ibu Indra di Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal Himawan dan Mbak Kania Sutisnawinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda nantikan di debat besok, Bu Indra? Nah, ini kalau katakanlah para cendekiawan dari kampus-kampus sudah mulai menyatakan pendapat. Sebetulnya Bung Iqbal, masyarakat kelas bawah yang awam, yang mungkin pernyataannya selalu dicibirkan, dipandang sebelah mata, ini sudah punya pilihan sendiri, jauh di dalam hatinya. Dan pada debat kali ini, para orang awam ini hanya akan
meminta penguatan pada apa pendapat yang sudah ada di dalam pikiran mereka. Ya, jadi janganlah menggantang asap, jangan membuat cerita gosip yang para orang awam pun akan bisa mengkajinya bahwa itu sesuatu hal yang mustahil dikerjakan. Jadi berhati-hatilah, kuatkan program yang nyata yang bisa diterima oleh masyarakat, apalagi yang kelas bawah ini yang tadi dikatakan oleh itu bahwa ini swing voter akan berubah pemilihannya, bukan berubah, tapi akan merasa bahwa wah, betul ini yang saya pikirkan demikian. Oke, saya coblos dan yang tidak tinggalkan. Terima kasih Bung Iqbal dan Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon. Selanjutnya kita ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Roni. Pak Roni, selamat pagi. Ya, mohon maaf ternyata sambungan telepon dari Pak Roni terputus. Menarik tadi bahkan sudah bisa memetakan bahwa kalau di pendidikan masalahnya ini, kesehatan masalahnya ini. Ini artinya memang ini paling dinantikan secara gagasan atau substansi yang nanti akan disampaikan oleh para kandidat, nanti oleh para penonton. Makanya. Iya, berarti publik kan memperhatikan ya artinya. Ya, cukup detail loh tadi. Cukup detail, publik memperhatikan dan publik menunggu dan tema-temanya juga ditunggu begitu. Dan kemudian tadi menarik ada yang mengatakan Pak Ondo ya kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa kalau baby boomer sih udah tahu dari rekam jejak, karena memang debat ini kan bukan satu-satunya referensi ya untuk menentukan pilihan, hanya salah satu gitu metode kampanye gitu. Tapi kemudian kalau kita bicara soal Gen Z, nah itu lain lagi gitu kan ya. Walaupun sekarang kalau kita melihat dari berapa banyak yang menonton tuh berapa banyak dari usianya, kan dari kelompok usianya kita nggak tahu juga ya. Tapi kalau melihat proporsi dari demografi kita sekarang ini kan memang lebih banyak anak mudanya gitu ya. Dan juga angka pemilihnya juga lebih banyak anak mudanya sekarang ini. Menarik juga dikatakan oleh Pak Wondo, ini kalau melihat debat tuh kayak seperti nonton stand up komedi, ya itu yang tidak kita harapkan sebenarnya ya. Boleh saja sih sebenarnya gimmick-gimmick sesekali, tapi kan jangan sampai menghilangkan substansinya begitu dari tema-tema yang sebenarnya sangat-sangat penting gitu. Ada soal pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan mencatat gitu sebenarnya yang ditunggu, ingin didengar itu solusi misalnya mengenai BPJS lah, lapangan pekerjaan itu akan dibuat seperti apa gitu. Karena kan kadang sekarang kita melihatnya itu hanya tidak secara holistik begitu ya. Artinya yang program yang ditawarkan antara Capres 1, 2, dan 3 itu separuh-separuh kita mungkin mendengarnya. Nah kan harapannya kalau dengan di panggung debat itu semuanya bisa didengarkan gitu secara lebih seksama dan masing-masing Capres itu punya waktu untuk menjelaskan gitu ya, untuk misalnya tema yang sama gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana perbedaannya, apakah realistis untuk dilakukan atau tidak begitu ya. Jadi kita juga ikut menilai gitu kan, seperti yang dikatakan oleh Ibu Indra gitu. Programnya konkret, nyata, dan kemudian apakah bisa diimplementasikan atau tidak. Apakah gitu. ini artinya bukan hanya substantif tapi juga harus aplikatif, Mbak, nanti? Iya. Di lapangan. Pastinya gitu. Apakah itu realistis untuk dilakukan atau tidak gitu. Targetnya apa, anggarannya dari mana dan lain sebagainya gitu. Karena kan yang namanya kita punya target kan itu juga ada biayanya gitu yang harus dikeluarkan, makanya anggaran itu juga menjadi penting untuk dilihat gitu. Kira-kira realistis atau tidak, paling tidak dari sisi itunya ya gitu. Dan kemudian target-targetnya itu apa dan lain sebagainya yang ingin dicapai. Begitu. Selain itu juga ada soal black campaign dan hoax ya tadi juga menarik ya. Tapi dalam perkembangannya sekarang kan kita ada cek fakta gitu ya. Jadi itu benar-benar diuji, apa yang disampaikan di panggung debat itu langsung dicek fakta untuk diuji kebenarannya. Jadi sekarang juga tidak bisa sembarangan sih kalau untuk menyampaikan black campaign ataupun hoax gitu sekalipun. Gitu. Boleh katanya tadi dan pastinya Bawaslu juga sudah bersiap-siap ya kalau misalnya kemudian terjadi pelanggaran seperti itu di panggung debat gitu ya. Dan itu di panggung debat semua itu harus disampaikan, bukan pasca debat tadi. Pasca debat jangan. Pasca debat itu ya. menunjukkan apa sih, Mbak? Pada saat kualitas dari seorang kandidat apakah terlihat dari situ? Pada saat mereka benar-benar bisa beradu gagasan di panggung podium, bukan setelahnya. Ya mungkin karena
tidak cukup waktu untuk menjelaskan, saya tidak paham ya gitu. Tapi esensinya adalah bagaimana panggung debat ini kan bisa digunakan semaksimal mungkin gitu. Karena itu satu waktu gitu yang memang itu adalah tempat yang disediakan gitu secara resmi, diselenggarakan oleh KPU bekerja sama dengan TV penyelenggara gitu, dan kemudian tema-temanya juga tema-tema terpilih. Kemudian juga ada panelisnya dari kalangan akademisi yang kita hormati, dan itu pertanyaan formulasinya itu semuanya kan dari kalangan akademisi, dari panelis gitu yang memang sudah ditentukan, dan tentunya latar belakangnya itu juga mumpuni gitu terkait dengan tema-tema tersebut. Jadi harapannya tentu pertanyaan-pertanyaan itu memang pertanyaan yang substantif dan juga paling tidak tuh bisa menggali gitu isi kepala dari masing-masing capres yang akan berkontestasi gitu, terutama di panggung debat tersebut. Walaupun durasinya terbatas, tapi memang disitulah begitu ya. Disitulah tantangannya begitu ya. Karena akan tapi negara, catatan dari penelpon tadi jangan dibawa keluar debat please gitu ya. Oke, itu menarik tadi Mbak Kani menyebut. Disitulah nanti akan diuji isi kepala dari para kandidat. Karena bukan hanya kinclong di kemasan luar saja, tapi isi kepala itu yang benar-benar ditunggu nanti oleh para penonton debat. Nanti kami akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, debat capres bukan alat gosip. Dan yang menjadi topik nanti dalam debat kali ini atau besok itu adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia atau SDM, serta inklusi. Menarik tadi kenapa tema-tema ini harus bisa dibumikan, Mbak. Kenapa penting bagi para pemirsa untuk atau audiens nanti untuk bisa langsung menangkap gagasan dengan kata-kata yang sederhana? Ya karena keterbatasan waktu juga ya. Kalau kita melihat dari format debatnya, tapi paling tidak kan sudah bisa mengira-ngira gitu. Topik-topiknya kan sudah jelas begitu, mengira-ngira kira-kira isu-isu apa yang akan dibahas itu seharusnya sudah bisa terpetakan dengan baik gitu. Tapi kalau kita bicara soal debat pamungkas gitu ya, ini kan debat yang terakhir. Jadi ini adalah kesempatan terakhir gitu. Dan tentunya semua berharap bahwa apa yang ditampilkan ini adalah yang paling maksimal, dan kemudian juga ini kesempatan terakhir untuk memperjelas posisi gitu terkait dengan isu-isu tertentu, dan juga kemudian misalnya menanggapi kritikan dan lain sebagainya begitu yang mungkin saja dialamatkan kepada mereka yang muncul sepanjang kampanye gitu. Itu biasanya kan juga dimanfaatkan karena kan ada waktu untuk saling bertanya dan lain sebagainya begitu. Nah, lagi-lagi kalau kita bicara soal debat kan sebenarnya ya kalau kita melihat dalam perkembangannya sekarang misalnya sentimen media sosial itu termasuk yang diukur juga, ya kan? Rame sentimen biasanya positif, sentimen negatif itu semua akhirnya menjadi acuan apakah kita penampilannya baik atau tidak gitu. Tapi kan ini memang untuk memperkuat citra yang positif, yang diharapkan itu adalah citra positif yang muncul begitu. Terlepas dari substansi yang ingin dibicarakan, ini juga adalah soal citra gitu yang muncul dari masing-masing capres. Jadi boleh saja misalnya gimmick-gimmick dan lain sebagainya itu dilontarkan, tapi kemudian jangan sampai itu menghilangkan substansi dari topik-topik yang akan dibicarakan. Karena lagi-lagi kemudian karena ini adalah TV, tentunya kan aspek visual itu juga akan diperhatikan. Mau tidak mau begitu ya. Kita juga jangan berharap bahwa kita hanya akan bicara soal esensi doang. Aspek visual itu juga menjadi penting gitu, misalnya verbalnya atau bahasa yang digunakan dan lain sebagainya, gestur itu juga akan dilihat dan lain sebagainya, baju bahkan juga ditunggu-tunggu ya, ini pakai baju apa nih gitu capres-capres ini. Nanti pakai baju ya itu adat. adalah bagian dari penyelenggaraan debat dan bukan sesuatu yang buruk begitu ya. Tapi jangan outshining gitu ya dari substansi itu sendiri. Dari substansi itu sendiri gitu. Lagi-lagi ini adalah kesempatan terakhir debat pamungkas gitu ya, debat yang menentukan mungkin buat sebagian pemilih begitu yang belum menentukan pilihannya. Kenapa? Anda sudah? Anda sudah? Gitu. Kita saling bertanya ya. Saling bertanya. Mungkin bertanya. pemirsa di rumah juga sampai sekarang masih berpikir gitu ya. Iya. Mau pilih yang mana, tapi mungkin di debat pamungkas inilah akhirnya mereka bisa menentukan pilihan nanti pada 14 Februari. Iya. Dan ada juga yang mengatakan gitu dari pengamat yang mengatakan terkhusus untuk pemilih pemula pada akhirnya gitu mereka itu juga akan pilihannya akan ditentukan misalnya dari pilihan orang tua atau pilihan dari mentor dan lain sebagainya gitu. Banyak faktor sebenarnya yang berpengaruh gitu. Debat ini hanya sepersekian gitu ya. Tadi kan juga ada yang mengatakan kalau baby boomer sudah tahu rekam jejak gitu ya. Kalau Gen Z mungkin masih harus menimbang-nimbang dan lain sebagainya gitu. Tapi selain rekam jejak kemudian juga pencapaian itu kan beberapa aspek gitu yang harus dipertimbangkan dalam memilih capres atau cawapres terbaik dari pilihan-pilihan yang baik juga. Menentukan capres yang terbaik dari pilihan-pilihan yang baik-baik juga. Itu saya mengutip Pak Surya ya. Mengutip Pak Surya Paloh kemarin sempat dinyatakan. Mbak, kok saya membayangkan ya nanti
ini akan ditonton oleh para tenaga kesehatan, para guru, kemudian para tenaga pendidikan, terutama bagi mereka yang kan? mencari kerja. Ini saya membayangkan akan lebih banyak yang menontonnya nanti pada debat kali ini kalau kita melihat dari topiknya. Ya, dan mereka tuh spesifik gitu kan, karena mereka ada di situ gitu. Itu kan ruang geraknya mereka gitu ya, guru gitu juga, nakes dan lain sebagainya. Kebijakan itu akan menentukan gitu, kehidupan mereka, karyawan gitu ya. Jadi ya soal ketenaga kerjaan dan lain sebagainya itu kan aspek-aspek yang memang menyentuh keseharian masyarakat begitu ya. Jadi memang akan diperhatikan apa yang akan dibicarakan nanti, kebijakannya akan seperti apa, dan paling penting adalah mereka bisa menjelaskannya gitu. Ya kan, gagasannya adalah gagasan yang orisinal dan mereka bisa berdebat gitu dengan elegan begitu. Dan kemudian ketika dikritisi ya tidak boleh baper gitu, misalnya tidak boleh bawa perasaan dan lain sebagainya, apalagi dibawa keluar panggung debat. Ini bukan saya yang ngomong, tapi banyak orang juga yang mengatakan seperti itu. Karena akhirnya tadi kan ada juga yang mengatakan malah jadi membingungkan bagi masyarakat gitu. Ya kan gitu, apa yang disampaikan di debat itu sebenarnya dicermati kok gitu. Bahwa kemudian ada aspek gimmick dan lain sebagainya, itu memang part of the show. It's a reality show malah. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Panggung debat itu seperti reality show. Itu yang disebut bersikap kesatria begitu ya. Apa yang Anda nantikan, Mbak, terakhir? Nanti besok. Itu kita tinggal menghitung jam. Apa yang Anda nantikan di debat besok? Apa ya, kalau buat saya sendiri sih sebenarnya ya kalau bicara soal topiknya, ini topik-topik penting ya. Bicara kembali lagi gitu kepada apa yang harus kita perbuat untuk masa depan Indonesia. Yang sering sekali digaungkan itu bagaimana Indonesia itu bisa keluar dari jebakan middle income trap gitu ya, dari jebakan kelas menengah atau pendapatan menengah begitu, yang sampai dengan sekarang itu masih ditunggu formulanya akan seperti apa gitu. Karena lagi-lagi ini kan bukan bicara soal bagaimana masyarakat Indonesia itu bisa menjadi lebih sejahtera tentunya begitu ya, tapi juga bahwa pertumbuhan yang akan terjadi ke depan ini akan berkelanjutan dan juga inklusif gitu ya. Semua akan ikut merasakan, ketimpangan itu juga tidak semakin melebar dan lain sebagainya. Jadi fokusnya seharusnya memang adalah di pembangunan manusia gitu. Nah, pembangunan manusia ini kan yang akan dibahas gitu ya pada malam hari ini, karena kalau kita bicara soal manusia itu bagaimana negara bisa membantu seluruh warganya untuk menjadi manusia yang sejahtera, yang dijamin akses dan kualitas pendidikan dan kesehatannya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Sesuatu yang rumit tapi tidak mustahil. Nah, rumit, itu yang kita lihat jagoannya siapa. Gitu itu yang kita nantikan besok ya. Oke, waktu kita sudah habis, Mbak. Diingatkan oleh moderator. Nggak ada ya. Layaknya debat ya. Terima kasih Mbak Kania. Terima kasih kok. Itu yang kita nantikan bersama gagasan dari para kandidat yang akan beradu gagasan di debat pamungkas esok hari. Pemirsa, calon pemimpin bangsa eloknya memanfaatkan forum debat pamungkas untuk tampil sebaik mungkin. Debat kandidat menjadi ajang bagi publik untuk menilai kapasitas calon pemimpin mereka. Apakah sang calon memang memiliki isi atau hanya kinclong di kemasan luar? Terima kasih telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.